Oke, jadi hari ini kita akan bahas ya materi tentang subnetting. Jadi subnetting ini ya merupakan lanjutan dari kita punya teori yang lalu mengenai IP address. Ya, hari ini kita masih sambung tapi dalam subtopik subnetting. Ya, apa sih itu subnetting? Kenapa sih perlu subnetting? Masih ingat ya yang lalu? Saya bagikan ini untuk kelas full ya. Kelas full itu ada 5 kelas. Kemudian dalam setiap kelas itu ya, kalau kita lihat kita belajar ada IP private, kita sudah tahu. Jadi contoh misalkan kelas C ya, kelas C ini dia itu maksimum untuk host ya yang valid yang bisa diberikan kepada klien adalah 254 ya. Yang lalu saya sempat singgung ya, loh gimana kalau saya mau dalam satu network saya itu hanya 30 ya, hanya misalkan 60, nanti kan yang lain boros ya, seperti itu. Nah, konsep seperti itu bisa kita implementasi menggunakan subnetting. Pertanyaan saya, untuk apa subnetting ya? Untuk apa subnetting? Yang pertama adalah dari segi security ya. Nanti saya akan bahas lebih spesifik ya satu topik mengenai security di dalam networking. Jadi intinya pertama, kenapa kita harus subnetting? Karena alasan security. Ya mungkin alasan yang tidak terlalu teknis adalah seperti ini. Misalkan Anda mau bagi network, atau misalkan ada beberapa departemen di dalam organisasi atau tempat Anda bekerja. Misalkan ada departemen keuangan, ada departemen misalkan marketing, ada human resources ya. Lalu tiga-tiga itu intinya begini, yang di bagian keuangan itu ada sebuah misalkan aplikasi ya, aplikasi keuangan yang bersifat rahasia, tetapi aplikasi itu jalan misalkan di dalam network ya, misalkan berbasis web ya. Nah, supaya dari departemen lain tidak ada akses, maka kita bisa buat subnetting ya, walaupun semua itu dapat network dalam kantor, tetapi itu di subnet sehingga tidak bisa mengakses yang ada di departemen accounting punya ya. Itu kalau non teknis ya, nanti kita bahas yang teknis. Berikutnya adalah untuk traffic efisiensi. Nah, traffic efisiensi ini berhubungan dengan item ketiga ya ini ya. Jadi kalau misalkan kita belajar di network, itu banyak sekali protokol yang broadcast. Oke. Jadi banyak sekali protokol yang broadcast. Jadi contoh salah satu ya, ini ada banyak, salah satu saya contohkan di HCP. Masih ingat ya? Kalau kita klien ya, kemudian saya mau dapat IP, maka saya harus membuat apa? Saya harus membuat settingan saya untuk apa? Menerima IP dari DHCP ya. Ada static atau ada saya terima IP dari DHCP. Nah, ketika saya buat itu berarti saya akan menerima paket atau saya akan menerima broadcast dari DHCP server. Ya, jadi bayangkan kalau dalam satu network itu ada, misalkan saya ambil saja kelas C ya, paling sedikit. Ada 254 host, 254 komputer ya yang memiliki IP, lalu semua masing-masing ada broadcast. Ya, bayangkan trafficnya. Itu baru satu di HCP. Bagaimana dengan service-service atau protokol yang lain? Maka ada baiknya kita buat network yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Ya, contoh ini misalkan di HCP ya, di sana ada service untuk DHCP Discover, DHCP Over, DHCP Request dan lain-lain. Sehingga banyak sekali traffic lalu lintas padat ya, akan menurunkan kualitas. Jadi itulah kita butuh subnetting ya. Seperti lalu juga saya contohkan ya. Saya contohkan dari sini saya mau ke misalkan Manado ya. Saya mau ke Manado, cuma 2 orang ya. Mana lebih hemat ya, lebih cepat? Saya naik bus ya, macet-macet saya naik bus, cuma 2 orang, saya charter bus, atau saya pakai mobil kecil saja, atau saya pakai motor. Jadi lebih cepat ya, bisa zigzag dan lain-lain. Itu konsep. Nah, saya senang sekali ya untuk belajar subnetting ini dengan menggunakan ilustrasi seperti ini. Ilustrasi ini bisa Anda dapatkan, dibawakan oleh Bapak Romi ya, Romi Satriawahono. Dia founder ilmukomputer.org. Jadi dia analogikan seperti ini. Ya, analogikan seperti ini. Jadi, misalkan ada sebuah gang ya, sebuah jalan ya, satu ini. Misalkan ini namanya Jalan Gatot Subroto. Kemudian ada 8 rumah ya. Rumah nomor 1 sampai rumah nomor 8. Nah, rumah nomor 8 ini adalah ketua RT-nya. Ya. Ketua RT. Jadi ketua RT yang kasih pengumuman pada orang ini. Jadi misalkan ada surat dari pemerintah ya. Jadi
ketua RT ini yang kasih kirim, oh ini surat, orang mesti chat pagar semua 17 Agustus ya, dia yang bilang semua ke ke dia punya masyarakat ini, chat pagar ya, nomor 1 chat pagar ya. Tapi bayangkan kalau misalkan rumah di sini sudah ada 250 rumah ya, kemudian rumah itu berjauhan, nah, susah dia mau pergi satu-satu ya, jadi agak lebih susah, nanti lama, bisa sih sampai tapi lama pesannya. Mungkin 17 Agustus harus pasang, nanti mereka tahu 18 Agustus so lewat ya, 19 Agustus. Nah itu kalau konsepnya seperti ini. Mungkin kalau misalkan cuma 8 orang ya gampang, tapi kalau sudah banyak orang ya sudah susah. Nah caranya bagaimana? Kalau sudah ada 250 rumah misalkan, maka kita bisa bagi ya. Jalan Gatot Subroto ini kita bisa bagi menjadi lorong-lorong ya, atau gang. Dan masing-masing lorong atau gang itu, jadi ini ya, dari Jalan Gatot Subroto tadi ya, itu dibagi menjadi gang-gang, dan di setiap lorong atau gang ini ada ketua RT-nya masing-masing. Oke, ada ketua RT-nya masing-masing ya, ada ketua RT-nya masing-masing. Sehingga bisa lebih gampang dalam manage ya. Nah, jadi contoh misalkan begini ya, ini sudah dia punya real. Misalkan ada sebuah network ya. Jadi jalan tadi Gatot Subroto itu misalkan umpamanya network. Ini kan network ya. Kalau misalkan netmask defaultnya /24, itu berarti ya network 1.0 ini mendapatkan IP yang valid mulai dari mana? 1.1 ya sampai 1.254 sebenarnya ya, 254. Tapi IP yang terakhir itu dipakai untuk broadcast. Nah, ini fungsi ketua RT tadi ya, ketua RT. Nah, IP terakhir yaitu broadcast, dia yang akan memberikan broadcast kepada klien-klien. Itu fungsi daripada broadcast. Nah, jadi kalau seperti ini mungkin baru 7 dia gampang, tapi kalau sudah 200 dia akan broadcast, bayangkan, ya, broadcast. Belum lagi host ini akan broadcast, misalkan saya ada acara ulang tahun, ayo masuk hadir. Dia broadcast ke semua ya. Broadcast ke semua. Sedangkan Pak RW ini dia broadcast juga ya. 17 Agustus chat pagar. Di sini misalkan ya kasihan ada duka. Ya, ada duka. Nah, itu akan jadi seperti itu. Jadi banyak sekali data yang ada. Sehingga bagusnya dibuat seperti ini. Nah, kalau dibuat seperti ini, misalkan ini network 1.0 dibagi ya. Oh, ini networknya 1.16. Masih ingat yang lalu saya bilang ya, IP itu seringkali bisa jadi network ya. IP yang valid. Kenapa? Itu dalam konsep subnetting seperti itu. Ini 32. Lalu yang ini ada broadcastnya sendiri-sendiri ya. Ini sudah ada broadcast sendiri. Ini juga ada broadcast sendiri ya. Ini juga ada broadcast sendiri. Pertanyaannya, Sir, bagaimana dari network default ya, yang netmask defaultnya 168 tadi ya, .1.0 ya, /24. Ini saya mau bagi network, saya mau bagi menjadi gang-gang. Apa caranya, Sir? Ada ya, gampang sekali. Gampang sekali. Nah, sebelum mulai, ini yang harus Anda cari untuk membuat network. Yang pertama adalah jumlah subnet. Jumlah subnet ini adalah, kalau contoh ini jadi 3 ya. 1, 2, ada 3 subnet. Jadi ada sebuah network yang normal ya, yang default, kita akan bagi menjadi 3 subnet kalau di sini. Jadi jumlah subnet itu yang tadi ya. Kemudian jumlah host setiap subnet itu adalah di dalam setiap subnet ini berapa host atau berapa IP yang valid yang bisa digunakan. Ingat ya. Jadi jumlah subnet ini berapa jumlah network kita. Kan sebelumnya ingat ya, sebelumnya kita itu cuma satu network. Setelah saya buat subnetting, berapa jumlah network yang akan tercipta? Ini kalau bilang network, subnet ya, itu sama ya. Lalu jumlah host setiap subnet, dalam setiap subnet ini ada berapa host atau ada berapa IP yang bisa kita gunakan ya. Lalu ini blok subnet ya, nanti kita lihat blok subnetnya itu kalau di sini ya, ini kan cuma berapa jumlah. Tetapi kalau blok subnet itu berapa? Itu networknya apa? Jadi contoh misalkan ini berapa jumlah subnet? 1, 2, 3. Berapa jumlah host per subnet? Kalau contoh ini misalkan, ini 17 sampai 19. Lalu tadi blok subnet apa? Blok subnet itu yang ini. Nah, ya. Ini yang disebut dengan blok subnet. Jadi kalau untuk subnet pertama, blok subnetnya ini 1.16. Untuk subnet kedua, misalkan ini 1, ini 2. Subnet kedua, blok subnetnya yang ini. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah alamat host dan broadcast. Kalau di sini kita cuma tahu ya, jumlah host tiap subnet hanya jumlahnya.
Nah, ini berhubungan ya, ini berhubungan dengan ini. Nanti kita akan cari tahu misalkan ini 62. 62 itu mulai dari IP berapa sampai IP berapa, itu alamat hostnya. Lalu terakhir adalah broadcastnya. Jumlah subnet ini berhubungan dengan blok subnet ya. Kalau di sini kita cuma tahu jumlahnya berapa, yang mana yang itu jumlah itu mana blok subnetnya. Ini saling berhubungan. Oke? Nah, sebelum mulai lagi saya tunjukkan lagi ya. Saya lewat saja ya, ini contoh. Misalkan ini kelas C ya. Kelas C yang full tanpa subnetting. Jadi kalau normalnya netmask defaultnya /24 atau 255.255.255.0, maka contoh ini blok subnetnya kita cuma satu ya. Satu. Jadi jumlah host kita adalah 254 host yang bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan dalam satu oktet itu nilainya 256 ya. 256. Tapi ingat ya, itu dimulai dari 0 ya, 0 sampai 255. Kalau 0 sampai 255 itu 256. Ya, 256. Nah, kemudian dikurangkan dengan 2. Kenapa dikurangkan dengan 2? Karena host itu yang pertama IP yang pertama valid ini ya, IP yang pertama dalam network itu digunakan untuk apa? Network ya, atau subnet. Kemudian IP yang terakhir itu digunakan untuk broadcast. Jadi contoh untuk network yang normal ini itu 1.0 itu untuk networknya atau subnetnya, broadcastnya adalah IP terakhir 1.255. Kemudian yang 254 ini itu range-nya mana? Oh, range-nya mulai dari 1.1 sampai 1.254. Ya, bisa ya. 1.1 sampai 1.254. Kalau kita hitung ya 254. Itu ya konsepnya ya. Kalau misalkan Anda mau memberikan IP kepada klien berarti boleh 1.1, 1.2, 1.3 ya sampai 1.254. Kenapa tidak boleh 1.0? Karena ini network. Kenapa tidak boleh 1.255? Karena ini untuk apa? Broadcast ya. Itu kalau untuk tanpa subnetting. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk IP C ini ya, kelas C. Kita akan buat menjadi subnet. Nah, sebelum saya lanjut lagi, ini adalah nilai CIDR ya. Jadi kalau slash itu atau CIDR ya, classes interdomain routing, itu mulai dari sini. Kalau slash 9 ini ya, slash 10 ini ya, slash 11 ini. Tahu kan kenapa dapat ini? Masih ingat ya? Kalau slash 11 itu artinya ada 11 angka 1. Jadi di sini ada 11 angka 1 dimulai dari paling kiri, lalu kita tinggal convert dari binary ke desimal. Ingat ya? Kalau 24 ada 24 angka 1 ya. 24 angka 1. Jadi hasil seperti ini dan seterusnya. Saya harap masih ingat ya ini apa maksud slash 9, slash 10 dan seterusnya. Nah, kalau untuk kelas C ya, kelas C ini yang bisa kita gunakan ya untuk kita lakukan subnetting. Nah, sebenarnya Anda tinggal hafal saja sebenarnya ini ya. Kalau mau gampang ya, tinggal hafal saja ini ya. Subnetnya 1248163264182556 ya. Ingat ya magic number ini. Lalu hostnya dibalik saja ya. Hostnya dibalik. Okay. Lalu hostnya dibalik. Oke, lalu tinggal hafal dari 24, 25, 26 sampai 32. Apa artinya ini? Artinya begini. Kalau dia slash 24, maka subnetnya cuma 1 ya. Perhatikan subnetnya cuma 1. Lalu jumlah hostnya 256. Ingat ya, harus dikurangkan dengan 2. Karena satu untuk network, satu untuk apa? Broadcast. Kalau dia slash 25, itu berarti dia hostnya 128 ya. Dikurangkan dengan 2. Ingat ya, satu untuk network, satu untuk broadcast. Lalu subnetnya itu bisa jadi 2. Sekarang pertanyaan misalkan begini. Saya mau buat sebuah network yang dia punya jumlahnya itu 30 ya. Berarti kita bisa ambil yang paling dekat ini. Berarti Anda bisa gunakan slash 27 ya. Itu kalau ada pertanyaan. Tetapi untuk cara menghitungnya ini adalah rumus ya, perhatikan. Masih ingat tadi ya, untuk mencari ini harus cari tahu apa? Subnetting jumlah subnet. Kemudian harus cari tahu apa? Jumlah host tiap subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast. Nah, ini rumusnya. Perhatikan ya. Rumusnya adalah untuk mencari jumlah subnet ya, itu adalah 2 pangkat X, di mana ya
X adalah banyaknya angka 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi kalau kelas C kita lihat pada oktet terakhir ya. Kan ada 4 oktet toh IP address ya. Oktet pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nah, caranya adalah jumlah subnet kita bisa dapatkan dengan melihat banyaknya angka 1 pada subnet terakhir. Ya, nanti sebentar ada contohnya. Lalu jumlah host tiap subnetnya itu adalah kebalikan ya. 2 pangkat Y kurang 2, di mana Y itu adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya angka 0, binary 0 ya, bukan angka ya, binary 0 pada oktet terakhir dari subnet. Kenapa harus dikurangkan dengan 2? Karena tadi ya, ingat, harus dikurangkan dengan networknya dan juga apa? Broadcastnya. Yang ketiga, blok subnet. Blok subnet kalau kelas C, kita tinggal kurangkan 256 kurang W. Apa sih itu W? W adalah nilai oktet terakhir subnet mask ya dalam bentuk desimal. Ingat ya, kalau misalkan dia /26 ya, berarti ini kan 8 titik ya 16 titik 24 titik 25 26 ya, sisanya 0. Berarti kalau ini desimal ya, ini kan 1100, ini berarti 192 ya kalau kita convert. Berarti 256 kurang 92. Ini yang W. Nilai desimal ya, nilai desimal dari oktet terakhir. Kemudian alamat host dan broadcast ya yang valid kita akan lihat dalam bentuk tabel. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang contohnya. Misalkan ada sebuah network ya, 192 yang tadi yang default ya. Jadi perhatikan baik-baik. 168.1.0/24 ya. /24. Kita mau buat network ini, kita mau subnet ya. Jadi kita subnet, saya mau pinjam misalkan 2 bit. Jadi 26 ya, /26. Atau ada soal, buatlah subnet dari network normal ini menjadi /26. Caranya bagaimana ya? Caranya pertama silakan Anda rubah ini /26 menjadi desimal. Ingat ya, kalau /26 itu berarti ada 26 angka 1. Ya, jadi yang tadi sudah saya sebutkan, ini dapat dari mana? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26. Sisanya 0 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita convert jadi desimal, nanti jadi ini ya. 255 ya. Ini 255 titik 255 ya, titik 255 titik 192. Saya harap masih ingat ya, convert desimal ke binary dan sebaliknya. Oke, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah subnet ya. Jumlah subnet adalah 2 pangkat X, di mana X itu adalah banyaknya angka 1 di oktet terakhir. Berapa banyak angka 1 di oktet terakhir? Ada 2 ya. Jadi 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4. Lanjut. Berapa jumlah host tiap subnet? Ingat tadi ya, 2 pangkat Y kurang berapa? 2. Berapa jumlah angka 0 sini? Ada 6 ya. Jadi 2 pangkat 6 kurang 2 ya. Jadi 64 ya. 2 pangkat 6 itu 64 kurang 2 dapat berapa? Dapat 62. Oke. Berikutnya adalah blok subnet. 256 kurang 192. 192 dapat dari mana? Ini ya. Dapat dari nilai desimal oktet terakhir. Jadi 64. Setelah itu kita tinggal jumlah-jumlahkan. Ingat ya, perhatikan jangan sampai banyak yang lupa di sini. Selalu dimulai dengan 0 ya. Dimulai dengan 0. Contoh yang di kelas C ini. Lalu karena kita dapat hasil ini 64, kita tinggal tambahkan 0 tambah 64, 64 ya. 64 ditambah dengan 64 berapa? 128. Ini 64 ya. Oke. 128 tambah 64 dapat berapa? 192. Stop di sini. Loh, saya kenapa enggak 192 tambah 64? Ingat, ini berhubungan dengan sini. 4 subnet. Jadi 1 ya, 2, 3, 4. Sudah stop. Jangan lagi 192 tambah 64. Stop sampai di sini. Kenapa? Karena sudah 4. Patokannya di sini, ya. Ini patokannya di sini. 1, 2, 3, 4.
Jadi kita sudah dapatkan, oh ternyata kalau kita slash 26 nanti akan jadi 4 subnet, 4 network. Kalau contoh tadi ada 4 lorong. Kemudian di tiap lorong itu yang valid itu ada 62. Ya, 62. Lalu untuk 4 subnet tadi itu dia punya blok subnet adalah 064.128.192. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah 192.168.1.0.1.64.1.1.128.1.192. Oke, Sir. Sekarang dari 62 ini mulai dari mana? Ya, mulai dari mana? Alamat hostnya bagaimana, Sir? Atau broadcastnya bagaimana? Nah, kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini. Pertama, ya, Anda buat tabelnya seperti ini. Jadi ada subnet, oke, ada host pertama yang valid, ada host terakhir yang valid, dan ada broadcast. Lalu, Sir, subnet ini isi apa? Subnet yang ini diisi dengan ini, 064.128.192. Jadi pertama isi dulu subnetnya seperti ini. Nah, ini tadi ya, 64 ya, 128 dan 192. Lalu, Sir, host pertama bagaimana? Gampang. Host pertama hanya tinggal tambahkan 1 dari subnet ini. Berarti ini host pertamanya adalah 1.1 sini, di sini itu 1.65, 1.129, 1.193. Gitu ya. Nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, 1 ya, 1.65, 129, 193. Lalu berikutnya adalah jangan dulu isi yang host ini ya, jangan dulu isi yang host terakhir. Nah, jadi kalau saya ulang seperti ini, setelah kita isi host pertama, kita bisa isi broadcast. Broadcast itu adalah kita kurangkan 1 ya. Kalau host pertama tadi itu kita jumlahkan 1 dari subnet, kalau broadcast itu kita kurangkan 1 dari subnet. Jadi ini sini 63. Kenapa 63 ya ini? Selanjutnya 64 kan? Nah, ini 128. Berarti di sini 127 ya. Oh, ini 192. Oh, berarti ini berapa? 191. Nah, ini broadcast terakhir pasti 255 kelas C. Lalu host terakhir, Sir. Host terakhir ya cuma tinggal tambahkan apa? Kurangkan 1 dari broadcast ya. Tinggal kita kurangkan 1. Berarti ini 62, ini 126, 190, ini 254. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Ya. Sehingga terbukti bahwa, perhatikan ya, terbukti bahwa jumlah host tiap subnet yang kita dapat tadi itu kan 62. Jadi kalau kita hitung sini ya, 1 sampai 62 ada 62 ya. Kalau 65 sampai 126 itu pasti 62. Oke. 129 sampai 190 itu pasti berapa? 62 ya. 193 sampai 254 itu pasti berapa? 62. Ya, karena tadi kita dapatkan hasil jumlah host tiap subnet itu adalah 62. Sehingga kalau misalkan Anda mau gunakan Anda mau gunakan network, maka ini akan berbeda. Ini network sendiri ya. Ini network sendiri ya. Ini network sendiri. Dia tidak akan bisa komunikasi. Ya. Tidak akan bisa komunikasi ya. Masih ingat kenapa? Apa syarat, perhatikan ya, apa syarat 2 buah IP komunikasi? Yang pertama, networknya harus sama, kelasnya harus sama, kemudian networknya juga harus sama. Ini sudah beda network. Jadi kalau IP 1.60 ya, dengan netmasknya /26, dia sudah tidak bisa komunikasi dengan 1 ya, .66. Kenapa tidak bisa ya, /26? Karena networknya sudah beda. Lihat, ini networknya 1.0, yang 66 ini networknya sudah 1.64. Ya. Jadi ada 4 network ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini sudah tidak bisa lagi komunikasi. Nah, gimana supaya bisa komunikasi? Bisa kita pasangkan apa? Router ya, yang lalu sudah saya sebutkan. Ya, itu dia. Oke, ya. Bagaimana bisa dipahami ini? Jadi itu ya konsepnya untuk subnetting ya. Konsep untuk subnetting, jadi sebuah subnet ya yang default itu kita mau bagi-bagi yang kecil. Nah, nanti setelah ini Anda sudah paham, ada lagi
bagaimana kita subnet dari subnet, ya, subnetting sebuah subnet. Ya. Kalau sekarang kan kita belajar ada sebuah IP, ya, blok IP normal, network yang normal, kita buat subnetting. Nanti dari subnetting tadi kita bisa buat subnet lagi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk subnetting? Nanti pada pertemuan berikut kita akan latihan, ya. Saya berikan soal, kita buat sama-sama di kelas, ya. Kita buat sama-sama di kelas supaya Anda bisa lebih mengerti, ya, lebih mengerti. Oke, jadi ini ada soal, ya. Ada soal. Misalkan dari network normal ini kan 7.0/24, ya. Kita sudah tahu ini kalau /24 itu netmask default. Kemudian kita akan bagi menjadi seperti ini, ya. Kita akan buat subnetnya dengan menggunakan /27. Jadi ada dua cara, ya. Jadi Anda bisa langsung saja membuat tabel, ya, tabel subnetnya, kemudian usable host address-nya, lalu broadcast-nya dengan melihat tabel ini, ya. Dengan melihat tabel ini, ya, jadi kalau misalkan dia /27 berarti ada 8 subnet, ya. Kemudian dia ada 32 host, itu sudah termasuk network sama broadcast. Jadi harus dikurangi 2, jadi 30 yang bisa digunakan. Jadi begitu caranya. Ya, bisa hafal seperti ini. Subnetnya 1 sampai 256, kemudian hostnya sama juga tapi dibalik, ya. Kemudian tinggal mulai dari 24 sampai 32. Atau yang saya berikan lalu, ya, caranya kita bisa membuat dengan seperti ini. Jadi /27, ya, terserah, ya, Anda mau hafal ini atau mau buat. Tapi kalau height floating, kalau tidak mau hitung-hitung pangkat-pangkat, Anda bisa hafal ini, ya. Ya, kalau mau cari tahu gimana, ya, dapat sampai kenapa /26 itu 64, kenapa /26 itu subnetnya 4, nah bisa menggunakan cara yang saya ajarkan. Jadi contoh misalkan 27, ya, berarti /27 kita buat dulu subnet masknya, ya. Masih ingat yang lalu teori kita bahwa subnet mask itu yang menentukan, ya, mana itu network, mana itu host, ya. Jadi kalau /27 berarti ada 27 angka 1, ya, binary 1. Ingat, ya, setiap oktet itu cuma boleh 8 kan, maksimumnya 8. 16, 24, 25, 26, 27, sisanya 0, ya. Jadi ini desimalnya 255, 255, 255 titik berapa, ya? Desimal dari ini berapa? 1, 2, 4, 8, 16, 32 tambah 64 tambah 192. Berapa, ya? 32 tambah 64 4 tambah 192 224, ya. 224, ya. Ya kan? 128 tambah 64 tambah 32. Iya, 224, ya. 224. Oke, jadi ini, ya, seperti ini. Lalu kita mau cari tahu dari subnet ini, ya, itu berapa untuk jumlah subnetnya. Ya, kalau di tabel kita sudah tahu, ya, 8. Ya, 8. Kalau /27 itu dapat 8 subnet atau 8 network kita akan dapat. Nah, caranya kan kita bisa buat jadi kalau jumlah subnet itu yang lalu saya tunjukkan rumusnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat X. X itu banyaknya angka 1 ini, berarti 2 pangkat 3 kan? Jadi dapat berapa? 8. Kemudian host tiap subnet, ya. Tiap subnet atau tiap network itu berapa? 2 pangkat nolnya ada berapa? 5, ya. 5 dikurang dengan 2, ya, sama dengan 30. Oke. Dapat 30. Nah, host ini kenapa 32? Karena network, ya, network itu dan broadcast juga termasuk host, tapi itu tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk usable, ya, tidak bisa digunakan untuk klien. Lalu apa lagi? Oh, ya, blok subnet, ya. Blok subnet atau network. Jadi di setiap kan ada 8 network, ya. Di setiap network itu mana, ya, atau apa networknya? Oke, atau dia punya apa? Subnet, ya. Caranya 256 dikurangi dengan nilai desimal terakhir, ya, dari subnet. Jadi 224. 256 kurang 224 sama dengan 32. Artinya
Kita akan jumlahkan ya, tambahkan 32, oke. Mulai dari berapa? Mulai dari 0 dan sampai dengan 8 subnet. Saya ingat lalu ya. Jadi dia akan jadi seperti ini. 0 ya, 32, 64, jadi 64 tambah 64, tambah 32 ya, 96 ya, 96 tambah 32, 128, 128 tambah 32, 160. Seberapa ini? Harus 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 160 tambah 32, 192, 192 tambah 32, 224 ya, salah ya, 224. Oke, stop sampai sini ya. Jadi 0, oke, 32, 64 ya, 96, 128, 160, 192 dan 224. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah 8 stop ya, tidak usah lagi 24 tambah 32. Oke. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya. Jadi tabelnya bisa Anda buat seperti yang saya bikin kemarin ya, ada subnet, kemudian ada host pertama, host terakhir, dan broadcast. Atau bisa juga Anda buat, kalau yang kemarin kan secara horizontal ya, Anda bisa buat secara vertikal juga seperti ini. Misalkan ini networknya, network atau subnetnya. Jadi untuk network atau subnet ini ya, 03264. Berarti Anda bisa buat 192.168.7.0, 192.168 ya, titik 7.32, titik 7 titik berapa? 64, 192.168 titik 7 titik 96, 192.168 titik 7 titik 128. Oke, kita kasih kecil saja ya. Tebas biar bisa naik. Oke. 168.7.160 ya. 192.168.7.192 dan terakhir 192.168.7. berapa? Titik 224. Oke. Nah, berikutnya Anda bisa buat di sebelahnya itu usable host address ya. Usable host address. Berarti di sini, lalu di sebelahnya broadcast ya. Broadcast. Berarti di sini kita buat dulu broadcastnya ya. Saya buat dulu broadcastnya. Broadcastnya kurang 1 ya, 8.7.31. Oke. Kemudian ini jangan bikin tab, nanti dia jadi tabel. 192.168.7.63 ya, 63. Berarti kita langsung saja ya ini. 192.168.1 sampai titik 1 sampai 30 ya. Titik 1 titik 30 ya. Oke. Sorong sana. Oke. Kita buat ini saja ya, supaya tidak tersorong-sorong. Ini berarti 192.168 titik, kok 1. Ini 7 ya. Ini 7. Ini berarti 7.33 ya, sampai 192.168.7.64 kurang 1 63, berarti ini 62 ya. 62. Ini 63 ya. 63.
Nanti sebentar ini kita akan coba ya, coba dipakai tracer. Oke, kemudian ini gampang saja ya, tinggal tambahkan 1 atau kurangkan 1. Dapat 64 tambah 1, 65 ya, sampai 68.7.11969594 ya, nanti 94 di sini 7.95 ya, 95. Lanjut, ini berarti 7.97 ya, sampai 7.126 ya, 126. Ini broadcastnya 127. Oke, setengah lagi ya, masih ada setengah. 192.168.7.129 sampai 168.7.190 ya. Ya, 190. 192.7.191. Oh ya, sambil ini hitung, Anda lihat ya, ini jumlah host yang bisa digunakan itu 30. Betul ya? Anda lihat di sini ya. 1 sampai 30. Ada 30 host ya. 33 sampai 62 itu jumlahnya 30 ya. 65 sampai 94 itu 30 ya. Berarti dipastikan bahwa sudah benar. Lanjut ya, lanjut. 192.168.7.161 ya, berarti sampai 7.1 sebentar, salah lihat saya ini salah lihat, ini 7.158 ya, sorry, ini 1.159 ya. Oke, ini yang tadi 190 ya, ini yang 191. Nah, oke. Tolong diperhatikan ya kalau ada yang salah ya. 91 supaya saya tahu juga Anda sementara perhatikan. Atau kalau ada salah dari atas ini tolong dikoreksi ya. 192 7.193 sampai 7.223 ya, 222. Yes, 222. Oke, terakhir. Ini pasti dia 255 ya. Titik 7.225 sampai titik 254. Ya, jadi ini ya. Ups. Ya, sebentar. Oke, jadinya seperti ini. Jadi, kita dapat 8 network ya. 8 network ini mulai dari networknya 7.0 ya. Kita ini slash ya. Kita gunakan ini slash 27 ya. Slash 27. Saya perbesar ya. Ya, jadi kalau slash 27, maka untuk network 7.0 ini kita bisa berikan IP kepada klien 7.1 sampai 7.30 ya. Untuk 7.32 networknya kita bisa berikan IP kepada klien 7.33 sampai 7.62 ya. Nah, berarti ya, kalau ini sudah beda network ya,
ada 8 network, ini sudah beda-beda. Jadi antar host di sini itu nggak bisa saling komunikasi. Misalkan ya, 7.1 saya tidak bisa komunikasi lagi dengan 7.33. Tidak bisa ya. Kemudian misalkan ya 7.62 saya tidak bisa komunikasi dengan 7.65 ya, tidak bisa. Oke, mari kita coba ya. Kita coba. Saya share dulu ya, share saja semua. Kita pakai tracer ya. Oke, diperhatikan ya, diperhatikan. Misalkan ada, kita buat seperti ini ya. Switch saja. Misalkan ada 2 network ya. Kemudian 3 PC juga. Atau 2 saja ya, supaya gampang saya. Kita pakai IP statik ya. IP statik. Oke, mari kita lihat. Misalkan ini kita kasih network yang pertama ya, kemudian network yang kedua. Jadi ini networknya 7.0 sebelah 7.32. Jadi yang ini networknya di sini 7.0 ya, /27. Kemudian di sebelah sini 7.32/27. Ini network ya. Network. Oke. Saya perbesar sedikit. Zoom control iya. Oke, control I. Oke. Mari kita lihat ya. Contoh di sini saya buat saya sambungkan dulu kabel ya. Saya sambungkan dulu kabel. Oke, saya berikan IP ini misalkan 7 titik, kita pilih ya, misalkan 7.30 ya. Tes 7.30. Oke. Nah, masnya 224 ya. Kalau saya 1/7 jadi 224. Oke. Ini saya berikan 29 ya, misalkan ya, 29. Ini 224. Oke, sudah ya. Jadi ini IP-nya 7.30 ya. Ini IP-nya 7.29. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, di sebelah sini saya mau bikin dulu yang default ya. Perhatikan, saya mau bikin dulu yang default. Jadi kalau default ini ada 2 juga ya. Lalu ada switch juga. Biar Anda bisa lihat ya. Ini 7.30 ya, 7.29. Oke, saya buat di sini yang netmasknya default ya. Netmasknya default 192.168.7.30. Netmasknya default ya. 255.255.255.0. Default ini. Sebelahnya 29 ya. 29. Titik 7.29 netmasknya default. Oke. Ya, perhatikan ya di sini. Nah, misalkan ya, misalkan oke. Di sini saya belum kasih IP ya. Saya buat 7.33 ya di sini. Nanti saya kasih contoh. 33 ini 224.
Ini misalkan 34 ya. 34. Pakai 224. Oke, ya. Ini jangan dulu diperhatikan ya yang sebelah sini, kita perhatikan dulu yang di sebelah kanan ini. Saya geser dulu sedikit ini. Perhatikan yang di sebelah kanan dulu ya di sini. Oke. Saya tambahkan lagi switch ya. Jadi kita buat sama ya IP-nya, misalkan ini 730, kemudian ini 7.29 ya. Sama ya, 7.30.29 tetapi beda subnet masknya. Di sebelah sini 7.33 ya, dan di sini 7.34. Oke, kita buat lagi ya sama seperti ini di sebelah. Kita buat lagi ya sama seperti ini di sebelah. Dua PC juga. Tiga puluh tiga ya di sini. 33 net masknya default. Ini 34 ya. Titik 34. Oke, lalu saya sambungkan ya antara switch dan switch. Oke, di sini juga saya sambungkan ya antara switch dan switch. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Jadi ini networknya sama semua. 68.7.0/24. Oke. Kita tunggu sampai warna hijau ya. Oke, sudah warna hijau. Nah, berarti harusnya ya, saya kan bisa ping, perhatikan ya, saya mau ping ini 7.30 ya. Di sini 7 titik berapa? 33 ya. Bisa ping ya, karena 7.30 dan 7.33 itu satu network. 7.0. Saya coba ping ya, saya coba ping. Ping 192.168.7.33. Bisa ya? Bisa terping ya. Dari sini ya, dari 7.30 ke 7.33. Oke, dan sebaliknya kalau dari 7.33 saya ping ke 7.30. 7.30 bisa. Nah, kita lihat di sini ya, Anda perhatikan 7.0 ya, 27 7.32/27 itu sudah beda network ya. Jadi kalau 7.30 sudah tidak bisa komunikasi dengan 7.33. Ya, padahal kan cuma beda 3 ya. Cuma beda 3, harusnya kalau kita lihat, oh ini IP-nya sama ya. Jadi kalau kita hanya patokan kelasnya sama, maka kita akan keliru ya. Kita pasti pikir oh itu bisa komunikasi. Ternyata selain kelas sama, itu networknya harus sama. Ini kan network bagian sini 7.0. Network sebelah kanan ini 7.32. Bisa enggak kita ping? Kita coba ya, kita coba. Oke. Kita di sini 7.30 ya. Berarti kita ping ke 7.33. Oke. Nah, lihat, nggak bisa ping ya. Saya tidak bisa ping ke 733. Saya tidak bisa komunikasi. Kenapa? Karena networknya sudah berbeda. Ya, saya bisa ping ke sini. Ini 7 titik berapa ya? 7.29. Oke, saya coba ping ya, 7.29. Ping. Nah, kalau 29 bisa. Kenapa? Karena satu network. Nah, ya, gitu ya. Sebaliknya juga dari 33 ini ya, 7.33 ya, saya tidak bisa ping ke 7.30 dengan menggunakan subnet mask ya, subnet mask yang ini. Ya, 255, 255, 255, 224. Jadi ingat ya, yang lalu saya pernah belajar, kita pernah belajar teorinya bahwa apa fungsi subnet mask ya. Fungsi subnet mask itu untuk membedakan atau untuk menentukan subnet dan host. Kita sudah lihat ya buktinya. Ya, subnet itu bisa merubah. Walaupun di sini 30 ya, di sebelah 33, cuman beda berapa ya? Berapa IP sudah tidak bisa komunikasi ya, karena kita sudah ganti subnetnya. Oke, kita coba ya ping ke 30 ya, dari 32. Titik berapa tadi? 7.30 ya. Ping
Nah, nggak bisa, ya. Saya nggak bisa ping ke 30. Oke. Nah, saya hanya bisa ping ke berapa ini? 34. Nah, oke, 34. Kalau 34 bisa. Ya. Berbeda dengan network yang di sebelah kanan sini, karena kita cuma satu network ya, netmasknya itu /24 atau netmasknya default di sini ya, 255.255.255.0 ya. Maka saya bisa ping keseluruhan ini. Misalkan saya dari 33, saya ping ke berapa ya tadi sini? 29 ya di sini. Iya, 29. Saya ping ke 29. Bisa ya. 29 bisa. Saya ping ke di sini ya yang 34 ya. 34 bisa. Saya bisa ping semua. Kenapa? Karena ini adalah disebut dengan, perhatikan ya ini istilah ini. Ini disebut dengan satu broadcast domain. Ya, perhatikan ya, ini sering kali keluar di ujian. Satu network atau satu broadcast domain. Kalau di sini sudah dua ya. Sudah dua broadcast domain. Jadi ini broadcast domain sendiri ya, karena satu network. Ini juga broadcast domain sendiri karena apa? Satu network. Gitu ya. Nanti kita bisa hubungkan ya, kita bisa hubungkan di sini, kita bisa tambahkan apa? Router ya. Masih ingat lalu fungsi router untuk menghubungkan dua network atau dua jaringan yang berbeda. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada pertanyaan sampai sini mengenai perhitungan ini? Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi fungsi dari subnetting ya, kita bisa membagi sebuah network ya dalam jumlah yang besar. Ini kan kalau 7.0/24 itu bisa sampai 254. Ya, kita bisa bagi-bagi sesuai dengan kita punya kebutuhan ya, dengan melihat di sini. Oh, saya perlu di kantor saya kan hanya 60 orang ya, berarti saya bisa pakai yang /26 ya, /26. Dan kemudian Anda bisa gunakan di departemen-departemen yang lain. Jadi misalkan Anda mau pisahkan ya, ada istilahnya kalau di security itu kita gunakan segregation. Kita pisahkan untuk security. Masih ingat ya? Subnetting itu pertama, selain dia punya traffic ya, kita punya bisa bikin traffic yang bagus ya, karena ingat banyak sekali protokol yang broadcast. Bayangkan kalau ada 254 semua masing-masing broadcast ya, nanti lalu lintas padat. Dibandingkan dengan kita buat lebih kecil ya, selain broadcastnya juga kecil, kemudian kita juga bisa masalah security ya. Kita misalkan ada beberapa departemen, kita mau pisahkan networknya, itu bisa. Kita bisa lakukan dengan menggunakan subnetting. Oke, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya, belum kita diskusi.